Yang pertama, pandangan Dede yang berikan kesaksian palsu dan siap dipenjara. Oke. Jadi pandangan kita ya melihat apa yang terjadi ya atas kasus Pina Cirebon ini. Ya, betul. Yang terbaru adalah munculnya sosok Dede ya. Ya. Dede ini adalah salah satu saksi bersama Saka Tatal. Ya, betul. Di mana mereka ini pada malam kejadian Mas Ahmed bersama ya, berdua gitu ya, hingga beli rokok bersama. Betul, gitu ya. Tapi pada saat malam itu memang mereka ini pulang. Ya. Si Dedenya ini pulang, si Aepnya ada di Dorsemir. Betul, ya. Biasanya dia tidur situ. Nah, bagaimana pandangannya terkait dengan kesaksian palsu daripada Dede gitu? Dia ini adalah salah satu orang yang dicari sebetulnya Mas Ahmed, sama Kang Deddy Mulyadi ya, di samping Aep ya. Karena memang keterangan itu merujuk pada saksi Dede dan saksi Aep. Betul. Nah, di sini dicari tahu dong kenapa mereka mengatakan demikian dan kenapa alasan Dede ini untuk muncul ke media dengan pernyataan seperti itu. Nah, pernyataan dia seperti itu Mas Ahmed sudah ditanya dan sudah ditekankan juga sama pengacara hukum. Betul. Dimana sudah siapkah kamu karena melakukan pengakuan seperti ini, karena sanksinya adalah hukuman penjara. Pasti ya, memberikan kesaksian palsu. Nah, terkait dengan kesaksiannya terhadap kasus Pina Cirebon yang katanya melihat melihat segerombolan ya, kemudian melihat orang ini bawa bambu, bawa batu dilemparin, ya Mas Ahmed melihat ada motor Pixen, ada motor apalagi Satria atau apa gitu. Dan lain-lainnya, dan itu semua diakui Dede adalah skenario yang dibuat dari Aep dan Ibtu Rudiana kepada dirinya. Nah, itulah dasar kenapa dia mau mengakuinya adalah dia merasa berdosa Mas Ahmed. Ya pasti. Ya. Seorang yang melakukan sesuatu hal yang merugikan orang lain sampai di penjara seumur hidup, ini menjadi dasar dia mau mengungkapkan. Betul. Kang Deddy Mulyadi pun berterima kasih Mas Ahmed kepada pihak keluarga. Karena apa? Karena Dede ini mau keluar, ya tidak sebegitunya aja kan, tentunya atas izin pihak keluarga, dan pihak keluarga telah memberikan izin, dan itu ya terserah Aep, ya, karena kita tahu Mas Ahmed, Dede keluar ya, mohon maaf tadi Dede ya, Dede keluar, ya tentunya dia menanggung risiko yang besar sekali, yaitu tadi dia bisa dipenjara. Tapi kita yakin dan tahu bahwasanya apa yang dikatakan Dede ini semua adalah kesaksian palsu. Dia ini hasil tekanan ya Mas Ahmed ya, tekanan dari Ibtu Rudiana sendiri selaku ayah daripada Eki, korban meninggal ya bersama Pina Cirebon. Selanjutnya Mas Ahmed. Oke, ya, untuk yang kedua ya, ini soal pandangan soal somasi dari Ibtu Rudiana. Ya, somasi itu sudah dilayangkan Mas Ahmed dari kuasa hukum, namanya kuasa hukumnya Pitra. Mas Pitra itu adalah kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Ya, dia mengatakan bahwasannya baik Deddy Mulyadi, baik Dede, baik si Liga Akbar, itu semuanya tujuannya sama ya, bisa menjatuhkan nama baik Ibtu Rudiana sendiri. Ya, beliau menolak dari pengakuan jujur ya Dede ataupun Liga Akbar. Ya, sebetulnya bukan hanya mereka saja Mas Ahmed, banyak sekali juga yang mengaku bahwasanya ya kami ini sebetulnya di skenario kan, kayak kesaksian salah satu saksi yang mengatakan 7 terpidana ini berada di rumahnya Pak Cecep ya, itu kan sudah diklarifikasi, didatangi sama Kang Deddy, dan Kang Deddy sudah mendapatkan hasil bahwasanya itu bukan seperti itu kejadiannya. Nah, jadi kalau soal apa tadi? Kalau soal somasi ya Mas Ahmed. Kalau soal somasi ya tergantung Kang Deddy-nya. Kalau Kang Deddy-nya itu yakin ya, dengan keyakinan bahwasannya yang dilontarkan sama Ibtu Rudiana ini gak berdasar. Kenapa harus somasi sementara dia memang pelakunya? Betul, gitu. Ibtu Rudiana adalah pelaku pembuat skenario ini. Untuk apa?
kita somasi. Iya, untuk apa Kang Deddy itu minta maaf? Nggak perlu. Nggak perlu. Itu yang saya lihat sih. Tapi kalau Kang Deddy memang meragukan pernyataan dari saksi-saksi ini, ya silahkan aja klarifikasi sebelum proses hukum ini berlanjut gitu sih Mas Ahmed. Oke ya, ini selanjutnya untuk Dede menyebutkan siap dipenjara untuk membebaskan 7 terpidana yang katanya tidak bersalah tadi. Iya, soal Dede siap dipenjara ini kan Mas Ahmed tergantung dirinya si Dede sendiri. Dede Wong sudah mengakuin kok dirinya salah. Dirinya salah atas tekanan. Dia memberikan kesaksian palsu atas tekanan, paksaan, dan beliau takut gitu. Dan dia kalau dan kalau nggak dikerjakan, nggak dilakukan, ini bakalan kena sesuatu. Makanya dia melakukan itu. Beliau hadir sebetulnya Mas Ahmed pada saat peradilan Peggy Setiawan yang kemarin diputus bebas. Betul. Bahwasannya beliau juga masih mengakui bahwasanya melihat ada gerombolan, ada orang bawa batu, bawa bambu, itu dia masih ngakuin. Ya, sebetulnya dia mau berkata jujur, cuman nggak ada orang di samping dia, nggak ada orang yang backup dia, gitu. Jadi dia masih sesuai dengan kesaksian palsu di tahun 2016 Mas Ahmed. Ya, jadi alhamdulillahnya Tuhan telah membuka ya pintu jalan untuk kasus Vina ini bisa terang benderang dari sosok Dede Mas Ahmed gitu deh. Oke ya, yang keempat, Ibtu Rudiana bantah ada sosok pria yang menjaga makam anaknya. Iya, Mas Ahmed, kalau Mas Ahmed kira gini, ada nggak sih selain pihak keluarga gitu ya, atau ada oknum-oknum yang lucunya mau membatasin orang untuk ke sebuah makam, ya, dilarang foto, dilarang video, makam loh Mas Ahmed. Iya betul, makam. Apa kepentingannya? Kan itu jadi tanda tanya besar. Betul, Wong udah meninggal, wong tinggal batu nisan. Kenapa sih kalau cuman foto atau video aja jadi permasalahan? Kan ini tinggal cara pembawaannya gitu. Gitu. Jadi adanya sosok penjaga Mas Ahmed ini namanya Rana ya kalau nggak salah. Dia nih katanya ya di media sosial adalah orang yang disuruh. Orang yang disuruh sama Ibtu Rudiana untuk menjaga. Ya namanya kalau udah dia disuruh, diperintahkan, berarti kan dia kayak bekerja. Bekerja ini berarti dia mengeluarkan duit. Siapa? Keluarganya kepada dirinya. Nah, jadi yang saya lihat di sini membantahlah orang dari kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengatakan saya nggak kenal sama penjaga ini, apalagi saya nggak membayar gitu. Tapi faktanya logis saja, ada orang yang mau menjaga tapi nggak disuruh dan nggak dibayar. Logikanya gimana? Gitu. Dia kan ada keluarga, dia kan juga perlu makan dan lain-lain. Masa sih itu aja udah janggal kalau menurut saya ya. Nah, logika nggak kalau Pak Ibtu Rudiana menyuruh seseorang untuk menjaga atau tidak, atau membatasi orang ke makamnya? Logika, karena apa? Logikanya karena banyak orang yang ingin mengutik-ngutik ya, di mana sih makam Peggy, makam Eki gitu. Jadi betul nggak sih Eki meninggal? Lah ini kan dasarnya dari situ. Kenapa mungkin dijaga? Mungkin karena apakah Eki meninggal dunia? Mungkin itu dasarnya kenapa dijaga gitu. Supaya nampak, oh ini makamnya Eki, betulan Eki. Tapi persoalannya yang ditanya, yang dipertanyakan banyak netizen adalah apakah yang dikubur, yang meninggal itu beneran Eki, anaknya Ibtu Rudiana. Nah itulah, itu mungkin jadi ketakutan juga pada Pak Ibtu Rudiana, takutnya dibongkar sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, makanya dijaga. Tapi kan kalau memang dijaga gentleman aja Mas Ahmed. Ya saya mau bayar untuk dijaga, kan nggak ada salahnya ya kan. Jujur aja terus terang. Oke ya. Yang kelima, pandangan soal Susno Duaji soal Vina meninggal bukan karena kecelakaan. Ya jadi memang perdebatan soal Vina itu meninggal ini kan baru-baru ini Mas Ahmed, heboh lagi. Tapi saya nggak mendengar kenapa nggak dari awal aja Pak Susno Duaji itu mengatakan ini dari awal saya sudah mengira nih kecelakaan, nggak ada tersangka sebenarnya sama sekali. Kenapa baru di akhir-akhir momen kejadian Vina ini murni kecelakaan? Nah itu saya sayangkan sih sebetulnya. Jadi kalau mau dibuat seperti itu nampaknya udah terlanjur basah gitu, karena
bukti-bukti dan kejadian-kejadian semua itu kan banyak mengarah kepada peristiwa ini adalah peristiwa kriminal pidana dari orang-orang yang memang mungkin kembali lagi ke awal ya, adanya campur tangan dari oknum-oknum dan orang-orang besar yang sengaja melindungi pelaku sebenarnya yang mungkin merupakan anak atau keluarga mereka. Mas Ahmed. Betul, pasti itu. Oke. Mungkin kita lanjut di part 2 ya.